Ibu mertua menutupi perselingkuhan suamiku dan justru mendukungnya. Mereka tidak sadar bahwa selama ini hidup dari uangku. Tidak ada ampun. Saat itu juga aku usir mereka dari rumahku dan kusita semua aset yang mereka pakai. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Kinan. Sejak kecil, aku selalu bermimpi tentang kehidupan yang sempurna, rumah tangga yang harmonis, karir yang cemerlang, dan keluarga kecil yang bahagia. Tuhan seolah mendengar doaku. Di usia 28 tahun, semua yang kuimpikan telah terwujud. Aku adalah seorang arsitek andal dengan gaji fantastis, bahkan lebih besar dari gaji suamiku, Rangga. Aku tidak pernah menganggapnya masalah. Bagiku, cinta dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan angka. Rumah kami adalah mahakarya, sebuah desain pribadi yang kusuntikan setiap tetes keringat dan ide terbaikku. Letaknya strategis di pusat kota, dengan taman kecil di belakangnya yang selalu menjadi tempat favoritku untuk merenung di pagi hari. Di dalam rumah ini, aku tidak hanya hidup bersama Rangga, tetapi juga dengan ibu mertuaku, Bu Lastri, dan adik iparku, Rian. Rangga bersikeras agar mereka tinggal bersama kami setelah ayah mertua meninggal. Mereka cuma punya kita, Kinan, katanya dengan tatapan memelas. Aku setuju. Lagi pula, rumah ini sangat besar. Ruang kosong di lantai atas bisa diubah menjadi kamar yang nyaman untuk mereka. Kehadiran mereka awalnya terasa seperti pelengkap kebahagiaan. Bu Lastri selalu menyambutku dengan senyum, sering memujiku di depan teman-temannya sebagai menantu idaman yang sukses dan berbakti. Ia bahkan sering membantuku mengelola rumah, memasak makanan favorit Rangga, dan membuatku merasa diterima sepenuhnya. Rian, adik iparku yang baru lulus kuliah dan masih mencari pekerjaan, juga cukup baik. Ia sering membantuku membawakan barang belanjaan dan sesekali mengajakku bercerita. Namun, lambat laun, keanehan mulai terasa. Aku bekerja sangat keras. Jam kerjaku seringkali tak terduga dan pulang larut malam adalah hal biasa. Kehidupanku yang sibuk membuatku sering melewatkan hal-hal kecil. Aku sering menemukan tagihan belanja bulanan yang membengkak, padahal aku merasa tidak membeli apa-apa. Ketika kutanya Rangga, ia selalu punya alasan yang meyakinkan. Mungkin tagihan listrik naik, sayang. Atau mungkin ibu yang belanja bulanan, kan kamu minta dia yang urus. Jawabnya santai. Aku terlalu lelah untuk berdebat, jadi aku membiarkannya. Uang bukanlah masalah bagiku. Kehidupan pernikahan kami pun mulai terasa berbeda. Rangga, suamiku yang dulu romantis dan penuh perhatian, kini sering pulang larut malam dengan alasan meeting atau lembur. Matanya sering terlihat lelah, dan percakapan kami menjadi dangkal. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin ia benar-benar sibuk. Mungkin ia lelah dengan pekerjaannya. Aku mencoba memahaminya, memberinya ruang, dan tetap menjadi istri yang baik dengan menyiapkan segala kebutuhannya. Hubunganku dengan ibu mertua pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Di depanku, Bu Lastri selalu ramah dan penuh pujian. Tapi ketika aku pulang tak terduga, seringkali aku mendengar bisik-bisik dari kamar mereka yang langsung terhenti begitu aku muncul. Kadang, aku mendengar Bu Lastri berbicara di telepon dengan nada yang aneh, seolah merahasiakan sesuatu. Pokoknya, jangan sampai Kinan tahu, bisiknya suatu kali, yang membuatku terdiam di balik pintu. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Aku yakin, tidak ada yang perlu dicurigai. Ini hanyalah paranoia akibat kelelahanku bekerja. Aku sudah punya kehidupan yang sempurna, dan aku tidak akan membiarkan keraguan kecil menghancurkannya. Aku yakin, semua ini hanya imajinasiku. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik, mengingatkan bahwa di bawah permukaan yang tampak tenang, ada sesuatu yang tidak beres. Garis-garis retak itu mulai terbentuk, tidak terlihat, tapi siap menganga kapan saja. Setiap malam, aku selalu tidur dengan perasaan cemas yang entah dari mana asalnya. Pagi harinya, aku akan bangun, menepis semua keraguan itu, dan menjalani hari-hari sibukku.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja, bahwa hidupku memang sesempurna yang terlihat. Namun, kepingan-kepingan teka-teki itu terus berjatuhan, satu persatu, mengganggu ketenangan batinku. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari jadwal. Klien mendadak membatalkan pertemuan, dan alih-alih pulang malam, aku bisa pulang saat matahari masih di ufuk barat. Aku berencana memberikan kejutan untuk Rangga. Aku membelikannya makan malam kesukaan kami dan bersemangat untuk menghabiskan waktu berdua. Saat sampai di rumah, suasana hening. Rumah tampak kosong, bahkan mobil Rangga tidak ada di garasi. Aku masuk dan menemukan Bu Lastri sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga. "Loh, Kinan? Pulang cepat?" Sapanya dengan sedikit nada terkejut, senyumnya tidak selebar biasanya. "Iya, Bu. Klien tiba-tiba batalin pertemuan," jawabku. "Rangga mana, Bu?" "Belum pulang." "Oh, Rangga, dia bilang ada urusan mendadak sama teman-temannya. Ada reuni SMA, katanya," jawab Bu Lastri sambil mengalihkan pandangannya ke layar televisi. Ada yang aneh dari jawabannya. Rangga tidak pernah cerita soal reuni. Dan biasanya, ia akan memberitahuku jika ada acara dadakan. Aku mencoba mengabaikan kecurigaan itu. Mungkin ia lupa memberitahuku. Aku naik ke kamar untuk meletakkan tas. Saat itu, aku melihat laptop Rangga di atas meja kerjanya. Pikiranku mendesakku untuk membukanya. Sejak menikah, kami tidak pernah saling memeriksa ponsel atau laptop. Ada perjanjian tak tertulis untuk saling percaya. Tapi, entah kenapa, kali ini dorongan itu begitu kuat. Aku menggeser mouse, dan layar menyala. Rangga lupa melogout akun emailnya. Aku melihat sekilas kotak masuk. Tidak ada yang mencurigakan, hanya email pekerjaan biasa. Tapi kemudian, mataku tertuju pada sebuah folder yang diberi nama Penthouse. Aku tidak pernah mendengar Rangga menyebutkan proyek dengan nama itu. Aku membuka folder tersebut, dan isi di dalamnya membuat jantungku berdegup kencang. Itu adalah serangkaian foto. Foto-foto interior sebuah apartemen mewah yang baru selesai direnovasi. Desainnya sangat modern, elegan, dan familiar. Aku pernah melihat desain seperti ini. Aku ingat Rangga pernah menunjukkan beberapa gambar referensi desain interior untuk klien barunya. Namun, yang membuatku terkejut adalah serangkaian foto lain di bawahnya. Foto-foto itu adalah foto-foto Rangga bersama seorang wanita. Wajah wanita itu tidak asing. Ia adalah Clara, salah satu klien terbesar di kantor Rangga. Di foto itu, mereka terlihat sangat intim. Rangga sedang merangkul pinggang Clara, tersenyum lebar, dan di beberapa foto, mereka tampak sedang berciuman. Di bawah foto-foto itu, ada sebuah dokumen PDF. Aku membukanya. Itu adalah sertifikat hak milik apartemen yang sama. Atas nama Clara dan Rangga. Nafasku tercekat. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Kepingan-kepingan teka-teki itu kini menjadi gambaran yang utuh. Rangga berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, ia membelikan apartemen untuk selingkuhannya. Dengan uang siapa? Pasti bukan uangnya, karena aku tahu gajinya tidak sebesar itu. Mataku melihat saldo rekening bersama kami, yang terlihat masih aman, tapi beberapa penarikan besar tanpa persetujuan sudah terjadi beberapa bulan ini. Aku yang selalu sibuk tak pernah menaruh curiga. Rangga selalu beralasan penarikan itu untuk investasi. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menelepon sahabatku, Maya, seorang detektif swasta andal yang kupercaya sepenuhnya. "Maya, aku butuh bantuanmu." Suaraku bergetar. Aku menceritakan semua yang kutemukan. Maya mendengarkan dengan sabar dan profesional. Ia menyarankan agar aku tidak langsung konfrontasi dan memberinya waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. "Ini penting, Kinan. Jangan sampai mereka punya celah untuk menyangkal," katanya tegas. Sementara Maya bekerja, aku mencoba bersikap normal. Aku menyembunyikan amarahku dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pulang malam adalah hal biasa bagiku, jadi aku tidak perlu berakting terlalu banyak. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sofa di ruang kerja, menatap kegelapan. Pertanyaanku kini bukan hanya tentang perselingkuhan Rangga, tapi juga tentang keterlibatan Bu Lastri.
Kenapa ia berbohong? Kenapa ia menyembunyikan kepergian Rangga? Keesokan harinya, Maya mengirimkan pesan singkat. Aku menemukan sesuatu. Ini lebih parah dari yang kita duga. Jantungku berdebar tak karuan. Ia mengirimkan beberapa dokumen digital. Salah satunya adalah bukti transfer rutin dari rekening Rangga ke rekening lain, yang ternyata milik Bu Lastri. Jumlahnya tidak main-main. Ada juga salinan kwitansi pembelian barang-barang mewah dari butik dan toko perhiasan ternama. Semuanya atas nama Bu Lastri dan Rian. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa uang yang ditarik dari rekeningku bukan hanya untuk apartemen selingkuhan, tapi juga untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan adik iparku. Aku merasa mual. Rangga bukan hanya berkhianat, tetapi ia juga memanfaatkanku bersama keluarganya. Mereka semua berpura-pura baik di depanku, memujiku, dan membiarkan aku bekerja keras, sementara di belakangku mereka menggerogoti hartaku. Selama ini, mereka hidup dari keringatku, dari jam-jam lemburku, dari setiap desain yang kuciptakan. Dan yang paling menyakitkan, Bu Lastri, wanita yang kupikir tulus menyayangiku, ternyata menjadi kaki tangan suamiku. Malam itu, aku duduk di meja makan, mencoba bersikap normal di depan Rangga dan Bu Lastri. Aku melihat mereka tertawa, berbagi cerita ringan. Rangga terlihat lelah, tapi sesekali matanya berbinar saat Bu Lastri menceritakan sesuatu. Mereka tampak seperti keluarga bahagia, dan aku adalah orang asing di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu bahwa kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini mereka sembunyikan kini telah menjadi gambaran yang utuh. Sebuah gambaran pengkhianatan yang keji, sebuah pengkhianatan yang akan segera kuungkapkan. Aku tersenyum pahit. Mereka tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka merasakan kedamaian di rumahku. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang membaja. Aku tahu, pura-pura tidak tahu adalah taktik terbaikku saat ini. Aku harus mengumpulkan semua bukti, memastikan tidak ada celah untuk mereka menyangkal. Maya, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang kupercaya dalam situasi ini. Ia terus mengirimkan update, bukti demi bukti yang semakin menguatkan dugaanku. Ponsel Rangga, yang seringkali ia letakkan sembarangan saat di rumah, kini menjadi targetku. Aku perlu melihat isi pesannya. Suatu malam, ia tertidur pulas di sofa setelah makan malam, kelelahan. Ini adalah kesempatanku. Dengan tangan bergetar, aku mengambil ponselnya. Untungnya, ia hanya menggunakan sidik jari untuk membuka kuncinya. Aku menggunakan jari manisnya yang terkulai lemas untuk membuka layar. Dan yang kutemukan di sana, membuat darahku mendidih. Pesan-pesan itu adalah percakapan Rangga dengan Bu Lastri, dengan nama kontak, Bunda. Mereka tidak hanya membicarakan tentang keuangan, tetapi juga tentang rencananya untuk membeli sebuah butik mewah untuk Rian. Mereka bahkan membicarakan bagaimana caranya agar aku tidak mencurigai pengeluaran besar itu. Kinan terlalu sibuk. MA, tulis Rangga dalam salah satu pesan. Dia tidak akan menyadarinya. Kita hanya perlu bilang ini untuk biaya renovasi rumah atau biaya operasional proyek. Ada juga percakapan antara Rangga dan Clara. Mereka membicarakan rencana liburan ke luar negeri, seolah-olah itu adalah rencana masa depan yang sudah mereka impikan. Sayang, aku sudah tidak sabar untuk liburan di Bali, tulis Clara. Nanti kita bisa pilih villa yang paling romantis. Rangga menjawab, ya, sayang. Tunggu aku selesaikan sedikit urusan di rumah. Setelah itu, kita bisa pergi. Aku sudah janji akan segera menceraikan Kinan. Jantungku seperti dihantam palu godam. Kata-kata itu, menceraikan Kinan, bergema di kepalaku. Jadi ini bukan hanya perselingkuhan sesaat. Ini adalah rencana yang matang. Mereka sedang menungguku untuk menguntungkan mereka lebih jauh, sebelum akhirnya aku dicampakkan. Mereka tidak melihatku sebagai istri atau menantu. Mereka melihatku sebagai ATM berjalan. Aku menyalin semua data dari ponsel Rangga ke ponselku. Bukti-bukti ini, bersama dengan bukti transfer dan kepemilikan aset yang ditemukan Maya, akan menjadi senjata andalanku. Aku tidak akan konfrontasi sekarang. Aku akan menunggu waktu yang tepat, saat mereka merasa paling nyaman, paling aman, dan paling tidak menduga-duga. Aku ingin melihat senyum palsu mereka hancur berkeping-keping.
Hari-hari berikutnya terasa seperti adegan drama yang absurd. Aku tetap tersenyum. Aku menyiapkan sarapan untuk Rangga. Aku mendengarkan Bu Lastri bercerita tentang tetangga atau kegiatan arisan. Aku bahkan berinteraksi dengan Rian yang sering meminta uang jajan kepadaku dengan alasan ingin membeli buku atau alat-alat kuliah. Padahal aku tahu uang itu ia gunakan untuk foya-foya bersama teman-temannya. Aku mengangguk, tersenyum, dan memberikan uang itu. Senyum di wajah mereka adalah bahan bakarku. Setiap kali mereka tertawa, aku tahu, jurang di bawah kaki mereka semakin dalam. Suatu malam, aku sengaja pulang terlambat, dengan alasan lembur. Aku melihat Rangga dan Bu Lastri sedang duduk di ruang keluarga, membicarakan sesuatu dengan suara berbisik. Saat aku masuk, mereka langsung terdiam. Bu Lastri dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Oh, Kinan, kamu sudah pulang? Ibu dan Rangga sedang membicarakan renovasi dapur. Kami ingin memberimu kejutan. Dapur ini sudah terlalu tua, kan?" Katanya dengan senyum lebar. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Bu. Tapi saya rasa tidak perlu." Malam itu, saat aku masuk ke kamar, aku duduk di meja rias dan menatap bayanganku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang terluka, tapi dengan mata yang penuh tekad. Aku telah membuat keputusan. Aku tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Aku tidak akan membiarkan air mata membasahi pipiku. Mereka tidak pantas mendapatkan air mataku. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kejatuhan. Aku menyusun rencana dengan Maya. Aku akan mengadakan acara makan malam keluarga, sebuah acara yang kupersembahkan khusus untuk mereka. Aku akan mengundang Rangga, Bu Lastri, dan Rian. Mereka pasti akan datang, mengira itu hanya makan malam biasa. Tapi itu akan menjadi makan malam terakhir mereka di rumah ini. Ini akan menjadi malam ketika aku membuka semua kartu. Malam ketika senyum palsu mereka runtuh, dan kebohongan yang mereka bangun selama ini akan hancur lebur di hadapan mereka. Aku mengirim pesan kepada Rangga dan Bu Lastri. Malam Sabtu ini, mari kita makan malam bersama di rumah. Aku yang akan masak makanan kesukaan kalian semua. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Mereka merespons dengan antusias. Mereka tidak tahu, undangan ini adalah undangan untuk kehancuran mereka. Senyumku mengembang saat aku membaca balasan mereka. Ini adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat dariku sebelum badai datang. Malam Sabtu itu, aroma masakan yang menggugah selera memenuhi seluruh ruangan. Aku memasak semua makanan favorit mereka. Rendang buatan Ibu Lastri, ayam bakar kesukaan Rangga, dan cumi saus padang favorit Rian. Musik klasik mengalun pelan, menciptakan suasana yang terasa hangat dan akrab, sebuah ilusi yang sempurna. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna gelap, rambutku tergerai rapi. Penampilan ini adalah cerminan dari hatiku, tenang di permukaan, namun menyimpan kegelapan yang siap meledak. Tepat pukul 19, mereka berkumpul di meja makan. Rangga mengenakan kemeja polo, tersenyum lebar. Rian datang dengan pakaian santai, dan Bu Lastri tampil anggun dengan batik kesayangannya. Mereka tidak tahu, ini adalah panggung sandiwara terakhir yang kubuat. Mereka tertawa, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi pada hari itu. Rangga bercerita tentang proyek baru yang sedang ia kerjakan, Bu Lastri membicarakan rencananya untuk membeli tas baru, dan Rian mengoceh tentang rencana liburannya bersama teman-teman. Aku mendengarkan mereka dengan saksama, menimpali dengan senyum dan anggukan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti belati yang mengiris hatiku. Mereka dengan santainya membicarakan pengeluaran yang mereka rencanakan. Semua dibiayai oleh uangku, keringatku, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menyajikan makan malam. Aku melihat Bu Lastri mengambil sepotong rendang, matanya berbinar. "Ini enak sekali, Kinan. Kamu benar-benar menantu idaman," pujinya sambil tersenyum. Rangga mengangguk setuju. "Iya, sayang. Kamu memang yang terbaik," tambahnya, tangannya mengusap punggung tanganku. Rasanya mual. Perutku bergejolak. Pujian-pujian itu adalah racun. Tapi aku harus menahannya. Aku harus menunggu saat yang tepat. Setelah makan malam selesai, aku meminta mereka untuk tetap duduk. Aku ada sedikit hal yang ingin aku bicarakan,
kataku dengan suara yang tenang. Wajah mereka menunjukkan sedikit kebingungan, namun mereka tetap duduk. Aku berdiri dan pergi ke ruang kerjaku. Aku kembali dengan sebuah map berwarna coklat dan laptopku. Aku meletakkan laptop di atas meja, lalu membuka map tersebut. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian, kataku. Suaraku masih setenang tadi, tapi ada nada dingin yang tidak bisa disembunyikan. Aku mulai dengan proyektor, menghubungkan laptopku dan memproyeksikan beberapa slide di dinding ruang makan. Slide pertama menampilkan foto-foto Rangga dan Clara di apartemen yang baru direnovasi. Foto-foto itu menunjukkan keintiman mereka yang tidak terbantahkan. Wajah Rangga berubah pucat. Ia menatapku dengan mata melotot, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bu Lastri juga terdiam. Tangannya yang semula memegang sendok kini gemetar. Rian hanya menunduk, menghindari tatapanku. Aku melanjutkan slide kedua, sertifikat kepemilikan apartemen atas nama Rangga dan Clara. Lalu, slide ketiga, bukti transfer dari rekening Rangga ke rekening Bu Lastri. Jumlah-jumlah fantastis itu terpampang jelas, lengkap dengan tanggal dan keterangan transfernya. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan tangis. Namun, air mata itu tidak keluar. Yang ada hanya kepanikan. Bagaimana? Rangga akhirnya bisa bersuara. Suaranya serak. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Aku tidak menjawab. Aku terus melanjutkan ke slide berikutnya. Bukti transfer dari rekening Bu Lastri ke berbagai butik mewah dan toko perhiasan. Ada nama Bu Lastri dan Rian tertera sebagai pembeli. Lalu, slide terakhir. Rekaman percakapan antara Rangga dan Bu Lastri dari ponsel Rangga. Aku memutar rekaman suara itu. Aku menyuruh Maya untuk merekamnya dari ponselku saat mereka sedang berbisik-bisik di ruang keluarga. Suara Rangga dan Bu Lastri terdengar jelas, membicarakan bagaimana caranya memanipulasi keuanganku. Kinan terlalu sibuk. Suara Rangga terdengar dari rekaman. Dia tidak akan menyadari penarikan uang ini. Bagus. Rian sudah lama mengincar jam tangan itu. Kita juga bisa beli tas baru untuk arisan. Suara Bu Lastri menimpali. Pokoknya, jangan sampai Kinan tahu. Suara Bu Lastri lagi, kali ini dari rekaman yang lain. Kita harus pastikan dia tetap tidak curiga. Ruang makan hening. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi tawa. Hanya ada wajah-wajah pucat yang dipenuhi ketakutan. Mereka terdiam, tidak bisa menyangkal apapun. Jadi, kataku, mematikan proyektor dan menatap mereka satu persatu. Sudah jelas, kan? Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa. Kalian menganggapku sebagai ATM berjalan. Kalian makan dan tidur di rumah ini, di atas uangku, sementara di belakangku, kalian merencanakan kehancuranku. Dan kau, Bu Lastri, mataku menajam menatap ibu mertuaku. Kau bahkan mendukungnya. Kau menutupi perselingkuhan anakmu sendiri. Kau membiarkan dia menipu istrinya sendiri, yang sudah menyediakan segalanya untuk kalian. Bu Lastri akhirnya pecah. Air mata yang tertahan kini mengalir deras. Kinan, maafkan ibu, isaknya. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Rangga dan Rian. Ibu tidak bisa melihat mereka susah. Susah? Aku tertawa sinis. Hidup mereka lebih dari cukup, Bu. Sementara aku, setiap hari harus bekerja keras, pulang malam, dan makan seadanya di kantor. Kalian hidup enak, dan kau bilang itu susah. Kinan, sayang, dengerin aku dulu. Rangga mencoba mendekatiku. Aku mundur selangkah, mengangkat tangan, mengisyaratkan ia untuk berhenti. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Mulai sekarang, tidak ada lagi, sayang, di antara kita. Aku punya satu permintaan untuk kalian. Bereskan barang-barang kalian sekarang juga. Aku beri waktu 1 jam. Setelah itu, kalian semua, keluar dari rumah ini. Mata mereka membelalak. Kinan, ini rumahku juga, kata Rangga. Tidak, potongku. Ini rumahku. Akta kepemilikan, sertifikat tanah, semua atas namaku. Sejak awal, aku memang sudah curiga. Makanya, aku tidak pernah memasukkan nama kalian ke dalam akta, bahkan namamu, Rangga.
Aku melihat wajah mereka yang hancur. Mereka tidak menyadari, di balik semua uang yang kuberikan, di balik semua kebaikan yang kulakukan, aku selalu waspada. Aku menyembunyikan kartu asku sampai saat yang tepat. Semua aset yang kalian gunakan, mobil, perhiasan, tas, semua itu dibeli dengan uangku. Aku akan menyitanya, lanjutku. Dan untuk apartemen itu, Rangga, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Aku akan pastikan kau dan Clara tidak akan pernah bisa menikmatinya. Mereka terdiam, tercengang. Rencana busuk yang mereka susun selama ini hancur berantakan dalam satu malam. Malam yang seharusnya menjadi jamuan kebahagiaan, berubah menjadi jamuan perpisahan. Dan ini barulah permulaan dari kehancuran mereka. Ruang makan yang semula dipenuhi aroma masakan lezat kini terasa sesak dan dingin. Keheningan yang mencekam pecah oleh isak tangis Bu Lastri dan napas Rangga yang memburu. Mereka duduk membatu, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi kepanikan dan ketakutan. "Kinan, kamu tidak serius, kan?" Suara Rangga tercekat. Ia mencoba tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat hampa. "Ini cuma lelucon, kan? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" Aku membalas, suaraku meninggi. "Apa yang salah paham, Rangga? Foto-foto perselingkuhanmu? Sertifikat apartemen itu? Atau rekaman suaramu yang berencana menceraikanku setelah semua uangku habis?" Aku berjalan ke arah mereka, pandanganku tajam. Tidak ada yang salah paham di sini. Hanya ada pengkhianatan. Pengkhianatan yang kalian rencanakan bersama-sama. Bu Lastri mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Kinan, Ibu mohon, beri kami kesempatan kedua. Kami janji akan berubah." "Berubah?" Tawaku sinis. "Kalian punya banyak kesempatan untuk berubah, Bu. Sejak awal kalian masuk ke rumah ini, saya sudah memberikan segalanya. Saya biayai hidup kalian, saya berikan kalian rumah, dan kalian membalasnya dengan menusukku dari belakang. Di mana hati nurani kalian? Kalian pikir saya ini apa?" Rangga tiba-tiba bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus menyelidiki? Apa hakmu?" "Hakku?" Aku melangkah mendekat, mataku menantang. "Aku adalah istrimu. Aku yang banting tulang, membanting otakku untuk mendapatkan uang. Uang yang kalian foya-foyakan. Itu hakku, Rangga. Hakku untuk tahu. Dan sekarang, hakku untuk mengusir kalian." Rian, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Tapi Kak Kinan, aku tidak tahu apa-apa soal perselingkuhan itu. Aku hanya minta uang jajan." Suaranya terdengar putus asa. "Tidak tahu apa-apa." Aku menatapnya dingin. "Bukti transfer di butik dan toko perhiasan atas namamu dan ibumu itu apa? Apa kau pikir aku bodoh? Kau tahu, kalian berdua sama saja. Kau dan ibumu adalah kaki tangan Rangga. Kalian memanfaatkan kebaikan hatiku, menganggapnya sebagai kebodohan. Semua sudah jelas, tidak perlu berbohong lagi." Aku mengambil ponsel dari meja dan menelepon seseorang. "Halo, Maya? Tolong siapkan tim pengacara dan tim sita aset. Aku akan kirimkan alamatnya. Aku mau semua aset yang dibeli dengan uangku, mobil, perhiasan, tas, semua disita malam ini juga." Mendengar kata-kata itu, wajah Bu Lastri dan Rian semakin pucat pasi. Mereka tidak menyangka aku akan mengambil langkah sejauh ini. "Kinan, kamu gila," teriak Rangga. "Apa yang kamu lakukan?" "Itu mobilku. Itu perhiasan ibuku." "Bukan," jawabku tenang. "Itu mobil atas namaku yang dibeli dengan uangku. Perhiasan itu dibeli dengan uangku. Jadi, itu milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku." Aku menunjuk ke arah pintu depan. "Aku beri kalian waktu 1 jam. Ambil barang-barang pribadi kalian yang tidak dibeli dengan uangku. Aku sudah siapkan taksi di depan. Setelah 1 jam, aku tidak akan mengizinkan kalian masuk ke rumah ini lagi." Bu Lastri mulai terisak lebih kencang. Suaranya putus-putus. "Kinan, jangan begini.
Ibu tidak punya tempat tinggal lain. Ibu lupa? Kalian kan punya apartemen baru di pusat kota, kataku sinis. Ibu dan Rangga bisa tinggal di sana. Bukankah itu yang kalian rencanakan? Rangga terperangah. Ia tidak menyangka aku tahu sampai ke sana. Bu Lastri menatapnya dengan pandangan penuh tuduhan. Seolah-olah ia baru menyadari bahwa rencana busuk mereka kini menjadi bumerang. Aku memberikan peringatan terakhir. Nadaku penuh ancaman. Jika kalian tidak keluar dalam waktu 1 jam, aku tidak akan segan-segan untuk melibatkan polisi dan melaporkan kalian atas kasus penipuan dan penggelapan. Aku punya semua bukti yang dibutuhkan. Mereka tahu aku tidak main-main. Ancaman itu berhasil mematikan perlawanan mereka. Mereka bergegas naik ke lantai atas, mengemas barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di ruang keluarga, memandangi mereka. Aku tidak merasakan kepuasan, hanya rasa hampa. Kehidupan sempurna yang kubangun dengan susah payah hancur berantakan. Namun, setidaknya, aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Tepat 1 jam kemudian, mereka turun dengan tas-tas yang penuh. Rangga berhenti di depan pintu, menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kinan, kamu akan menyesali ini," ucapnya dengan nada dingin. "Aku menyesalinya sejak kalian mengkhianatiku," balasku. "Sekarang, pergilah. Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi." Pintu depan tertutup di belakang mereka. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang kini terasa sangat kosong. Aku melihat sekeliling. Dinding-dinding putih, furnitur minimalis, semua yang kubangun dengan cinta. Ini adalah rumahku, dan kini, hanya aku yang ada di dalamnya. Badai telah datang, dan kini aku harus membersihkan puing-puingnya. Air mataku akhirnya mengalir, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Kelegaan karena aku akhirnya bebas dari racun yang selama ini menggerogoti hidupku. Malam itu, setelah pintu tertutup di belakang mereka, rumah ini terasa aneh. Bukan lagi dingin dan sesak, melainkan hening dan lapang. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi pantulan diriku di jendela kaca. Wajahku terlihat lelah, tapi di sana ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beban berat yang selama ini kusimpan, kini terangkat. Aku tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi tersenyum palsu, tidak perlu lagi bermain peran. Aku berjalan ke dapur, memandangi sisa-sisa makan malam. Piring-piring kotor, sisa-sisa rendang dan ayam bakar. Aku menghela napas panjang, mengambil piring-piring itu dan mulai mencucinya. Air hangat yang mengalir di tanganku terasa menenangkan. Ini bukan lagi jamuan untuk mereka, melainkan jamuan untuk diriku sendiri. Malam ini, aku membersihkan bukan hanya sisa makanan, tapi juga kotoran pengkhianatan yang mereka tinggalkan. Sambil mencuci piring, aku memutar kembali semua kejadian. Kata-kata mereka, senyum palsu mereka, dan kebohongan yang mereka bangun. Betapa naifnya aku. Aku terlalu sibuk membangun karir dan impian, sampai-sampai aku melewatkan tanda-tanda yang jelas terpampang di depan mata. Ketidakhadiran Rangga, belanjaan yang membengkak, bisik-bisik Bu Lastri. Semua itu adalah kepingan-kepingan teka-teki yang sudah lama berjatuhan. Namun aku terlalu lelah untuk menyatukannya. Setelah dapur bersih, aku naik ke kamar. Kamar yang selama ini kupikir adalah tempatku dan Rangga, kini terasa asing. Aku mengambil semua barang-barang Rangga, pakaian, sepatu, bahkan jam tangan yang ia tinggalkan di nakas. Semuanya kubuang ke dalam kantong sampah besar. Aku tidak peduli dengan harganya. Semua itu kotor, tercemar oleh kebohongannya. Aku menyalakan lilin aromaterapi dan menyalakan musik yang menenangkan. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Maya. "Sudah selesai. Mereka sudah keluar." Maya membalas, "Bagus. Aku akan mengurus sisanya. Istirahatlah, Kinan. Kamu pantas mendapatkannya." Pesan singkat itu membuatku merasa tidak sendiri. Aku punya sahabat yang bisa kuandalkan. Tengah malam, aku masih duduk di balkon kamar. Kota di bawah sana terlihat damai dengan lampu-lampu yang berkelip. Namun, aku tahu, di luar sana, badai masih berlangsung. Mereka, Rangga dan keluarganya, pasti sedang panik. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan segalanya.
rumah, mobil, bahkan uang jajan. Mereka harus memulai lagi dari nol. Tanpa modal, tanpa apa-apa. Dan aku tahu, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba kembali, merayu, bahkan mengancam. Tapi aku sudah siap. Aku telah mengumpulkan semua bukti. Pengacara Maya sudah siap. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat aku pertama kali bertemu Rangga. Ia adalah pria yang romantis, penuh perhatian, dan membuatku merasa dicintai. Apa yang terjadi? Apakah ia memang seburuk itu sejak awal? Atau uang dan kesuksesanku yang mengubahnya? Entahlah. Pertanyaan itu tidak lagi penting. Yang penting, aku sudah mengambil keputusan. Aku memilih untuk melepaskan, meski menyakitkan, daripada terus terperangkap dalam hubungan yang beracun. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku menyeduh teh hangat, duduk di teras, dan memandang kebun kecil di halaman belakang. Rasanya damai. Teleponku berdering. Itu Rangga. Aku menolak panggilannya. Ia mencoba lagi. Aku mematikan ponselku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu ketenanganku lagi. Aku pergi ke kantor seperti biasa. Para kolega bertanya mengapa aku terlihat lebih segar dari biasanya. Aku hanya tersenyum dan mengatakan bahwa aku punya istirahat yang cukup. Aku tidak ingin berbagi kisah ini dengan mereka. Ini adalah pertempuran pribadiku. Di tengah hari, Maya menelepon. Semua sudah diurus. Mobil sudah ditarik. Perhiasan dan barang-barang mewah lainnya juga. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah mengirim tim pengacara ke kantor mereka untuk memberikan surat gugatan cerai. Dan aku sudah kirimkan surat pengosongan apartemen atas nama Clara dan Rangga. Sepertinya Rangga tidak mencantumkan namanya di akta itu, hanya namanya sebagai pengelola proyek. Aku sudah kirimkan dokumen yang membuktikan bahwa uang itu berasal dari rekeningmu. Jadi, apartemen itu bisa kita sita sebagai ganti rugi. Aku tersenyum. Rencana Maya luar biasa. Aku tidak hanya mengusir mereka, tapi aku juga memastikan mereka kehilangan semua yang mereka dapatkan dari keringatku. Terima kasih, Maya, kataku. Kamu sudah sangat membantuku. Sama-sama, Kinan, jawabnya. Kita sahabat, kan? Sore itu, setelah bekerja, aku mampir ke toko bunga. Aku membeli seikat bunga lili putih, bunga kesukaanku. Sesampainya di rumah, aku menaruhnya di vas di ruang tamu. Aku melihat sekeliling, dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa benar-benar seperti milikku. Bukan lagi rumah yang kudesain untuk keluarga, tapi rumah yang kudapatkan dengan kerja kerasku. Aku merasa lega, dan sedikit demi sedikit, ketenangan itu mulai mengisi lubang kosong di hatiku. Badai sudah datang dan pergi, dan kini saatnya aku mulai membangun kembali hidupku. Beberapa hari setelah pengusiran itu, rumahku terasa seperti benteng yang tak bisa ditembus. Aku mengubah semua kunci, memasang sistem keamanan baru, dan bahkan meminta Maya untuk memasang kamera tersembunyi di beberapa titik strategis di luar rumah. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perlawanan mereka. Dan dugaanku benar. Teleponku terus-menerus berdering dengan nomor tidak dikenal. Beberapa kali, ada pesan singkat dari Bu Lastri, memohon-mohon untuk bertemu. Kinan, Ibu mohon, tolong dengarkan Ibu. Kami tidak punya apa-apa lagi, begitu bunyinya. Pesan-pesan itu tidak membuatku luluh. Justru, itu membuatku muak. Mereka tidak memohon maaf. Mereka hanya merengek karena kehilangan kenyamanan. Aku tidak membalas satupun pesan itu. Rangga, di sisi lain, menggunakan taktik yang berbeda. Ia mencoba menelepon dari nomor kantornya, dari nomor Maya, bahkan dari nomor teman-teman kami. Aku menolak semua panggilannya. Suatu sore, setelah aku pulang kerja, aku menemukan ia duduk di mobilnya di ujung jalan, menunggu. Aku melihatnya dari balik jendela. Ia tampak lusuh. Matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia mencoba turun dari mobil, tapi aku sudah lebih dulu menutup gerbang dan mengunci pintu. Ia hanya bisa menatapku dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, ia mengirimkan email panjang. Isinya bukan permintaan maaf,
melainkan ancaman terselubung. Ia menulis bahwa ia punya banyak rahasia tentangku, tentang karierku, yang bisa ia ungkapkan ke media. Ia juga menuduhku telah menggelapkan uang perusahaan dan berencana melaporkanku ke pihak berwajib. Itu adalah kebohongan yang keji, dan aku tahu ia hanya mengarang-arang. Ia berharap aku panik dan kembali kepadanya. Aku meneruskan email itu ke pengacaraku, yang langsung menyarankan untuk mengajukan tuntutan balik. Bu Lastri dan Rian juga tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghubungi kolega dan teman-teman dekatku, menyebarkan cerita palsu tentangku yang mengusir mereka dengan kejam. Mereka bilang aku menantu yang tidak berbakti, istri yang kejam, dan wanita yang mata duitan. Beberapa teman termakan cerita mereka, dan aku mendadak merasa seperti orang asing di lingkaran sosialku sendiri. Namun, aku tidak peduli. Teman sejati akan berada di sisiku, dan aku tidak butuh orang-orang yang mudah terpengaruh oleh fitnah. Maya, pengacaraku, dan beberapa teman baikku yang setia, seperti Fani dan Dimas, adalah bentengku. Maya mengurus semua urusan hukum, dari gugatan cerai hingga penyitaan aset. Fani dan Dimas, yang sudah mengetahui cerita yang sebenarnya, melindungiku dari gosip-gosip kotor di media sosial. Mereka bahkan membantu menyebarkan fakta yang sebenarnya, perlahan-lahan mengikis kredibilitas cerita palsu Bu Lastri. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang membuatku terkejut. Tiba-tiba, ada panggilan dari sekretaris Clara, selingkuhan Rangga. Awalnya aku berpikir itu adalah ancaman lain. Namun, ternyata bukan. Sekretaris Clara mengatakan bahwa Clara ingin bertemu denganku. Aku ragu, tapi rasa penasaran menguasai. Aku setuju untuk bertemu, dengan syarat di tempat umum dan membawa satu orang teman. Maya menemaniku. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe. Clara datang sendirian. Ia terlihat lelah, sama seperti Rangga. Matanya sembab. Ia tidak tersenyum. "Saya tahu Anda pasti membenci saya," katanya memulai percakapan. "Tapi saya ingin menjelaskan semuanya." Ia bercerita bahwa ia tidak tahu kalau Rangga sudah menikah. Rangga mengatakan padanya bahwa ia sudah bercerai, dan ia hanya menunggu waktu untuk mengurus surat-surat. Rangga juga mengatakan bahwa ia adalah seorang arsitek yang sukses, pemilik apartemen yang baru mereka renovasi. Rangga membiayai semuanya dengan uangnya sendiri. Ia bahkan memamerkan foto-foto proyek yang sebenarnya adalah proyek-proyekku. "Saya tidak tahu ia membohongi saya," kata Clara, suaranya bergetar. Ia bilang apartemen itu dibeli dari hasil jerih payahnya. Ia bilang ia sudah tidak punya hubungan dengan istrinya. Rangga tidak hanya menipuku, ia juga menipu Clara. Ia memanfaatkan kami berdua. Ia mengambil uang dariku, lalu memamerkannya kepada Clara, mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya. "Saya sudah memutus hubungan dengannya," lanjut Clara. "Dan saya sudah mengurus apartemen itu. Saya akan mengembalikannya ke Anda. Saya tidak butuh barang yang dibeli dari kebohongan." Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan melakukan hal ini. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat kejujuran. Ia juga korban dalam cerita ini. Aku merasa kasihan padanya. "Terima kasih," kataku, "tapi itu tidak perlu. Aku akan mengurusnya secara hukum." "Tolong, ambil saja," katanya. "Anggap saja ini sebagai ganti rugi. Dan tolong, jangan beritahu siapapun bahwa saya bertemu dengan Anda. Saya ingin menghilang dari kehidupan ini." Aku setuju. Pertemuan itu membuka mataku lebih lebar. Rangga bukan hanya seorang pengkhianat. Ia adalah penipu ulung yang menggunakan orang lain demi keuntungannya sendiri. Ia memanipulasi kami semua, dari Bu Lastri, Rian, hingga Clara. Malam itu, aku pulang ke rumah. Perang dingin dengan Rangga dan keluarganya masih berlanjut. Mereka masih mencoba menyerangku dari berbagai sisi. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu, aku tidak hanya berjuang untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kebenaran. Dan kebenaran, seperti kata orang-orang, akan selalu menang. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh perang media sosial dan telepon anonim. Bu Lastri dan Rian tidak hanya menyebarkan fitnah tentangku, tapi juga mengunggah foto-foto lama kami saat masih hidup bahagia.
seolah-olah ingin menunjukkan betapa kejamnya aku telah mengusir mereka. Rangga sendiri, dengan akun palsu, mencoba menyebarkan isu miring tentang integritasku sebagai arsitek. Ia bahkan menghubungi beberapa media gosip, mengirimkan cerita rekaan yang berisi tuduhan bahwa aku sering menipu klien. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika beberapa foto yang ia ambil tanpa izin. Foto saat aku tidur, saat aku tidak menggunakan riasan, bahkan saat aku sedang mandi, muncul di sebuah forum daring. Ia mencoba mempermalukanku secara terang-terangan, merusak reputasi yang telah kubangun dengan susah payah. Aku tidak pernah merasa sehancur ini. Air mataku kembali tumpah, bukan karena penyesalan, tapi karena amarah. Balas dendam mereka tidak lagi sekadar tentang uang, tapi sudah menyentuh ranah personal. Aku segera menghubungi pengacaraku, Maya. Suaraku bergetar saat menceritakan semuanya. Mereka sudah keterlaluan, kataku. Aku tidak akan membiarkan ini. Maya merespons dengan tenang dan profesional. Jangan khawatir, Kinan. Kita akan bertindak. Ini adalah pelecehan. Kita akan laporkan ke pihak berwajib dan tuntut mereka atas pencemaran nama baik, penyebaran konten intim tanpa izin, dan pelecehan. Di tengah badai fitnah ini, dukungan datang dari pihak yang tidak terduga. Clara, wanita yang selama ini kusangka sebagai musuh, menghubungiku lagi. Ia mengirimkan pesan singkat. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku juga punya bukti. Mereka juga pernah mengancamku dengan cara yang sama. Aku bisa bantu kamu. Aku tidak ragu. Aku setuju bertemu dengannya. Kali ini, pertemuan kami terasa berbeda. Kami bukan lagi dua wanita yang terperangkap dalam jebakan yang sama, tapi dua sekutu yang bersatu melawan satu musuh. Clara menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan antara dirinya dan Rangga. Di sana, Rangga tidak hanya membujuknya untuk tetap bersamanya, tapi juga mengancamnya dengan foto-foto yang ia ambil saat mereka bersama. Dia selalu bilang itu adalah bukti cinta kami, kata Clara dengan suara bergetar. Tapi sekarang aku tahu, itu adalah amunisinya untuk mengendalikan aku. Kami berbagi cerita. Ternyata, Rangga tidak hanya menipu kami. Ia juga menipu Bulastri dan Rian. Ia menjanjikan mereka kehidupan mewah yang tidak akan pernah ia bisa penuhi. Uang yang ia berikan kepada mereka hanya sebagian kecil dari uang yang ia dapatkan dariku. Sisanya, ia habiskan untuk dirinya sendiri, untuk foya-foya dan memenuhi gaya hidupnya yang glamor. Bulastri dan Rian, yang merasa ia adalah sumber uang, tidak sadar bahwa mereka pun dimanipulasi. Ia bahkan meminjam uang dari ayahku dengan alasan untuk proyek besar, lanjut Clara. Dan aku baru tahu kalau proyek itu tidak pernah ada. Ia hanya menggunakan uang ayahku untuk membeli perhiasan dan barang-barang mewah untuk Bulastri dan Rian, agar mereka tetap di pihaknya. Pikiranku berputar. Rangga bukan hanya penipu dan pengkhianat, tapi juga manipulator ulung. Ia membuat semua orang di sekitarnya merasa ia adalah pahlawan, sementara ia adalah dalang di balik semua kekacauan. Ia menaburkan kebencian di antara kami, agar kami saling menyalahkan, sementara ia duduk manis dan menikmati sandiwara yang ia ciptakan. Aku memeluk Clara. Kami menangis bersama. Kami berdua adalah korban dari satu orang yang sama. Terima kasih, bisikku. Kamu sudah sangat membantuku. Kita akan hadapi ini bersama, balasnya. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih kuat. Aku punya bukti, aku punya saksi, dan aku punya sekutu. Aku tidak lagi sendirian. Aku segera menghubungi Maya, dan kami mulai menyusun strategi baru. Kali ini, kami tidak hanya akan melawan mereka di ranah hukum, tapi juga di ranah publik. Kami akan membongkar kebohongan mereka, satu persatu. Kami mengadakan konferensi pers kecil, mengundang beberapa media yang kredibel. Di sana, dengan ditemani Maya dan Clara yang wajahnya disamarkan, aku menceritakan semua yang terjadi. Aku menunjukkan bukti-bukti transfer uang, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan. Clara, di balik wajah yang disamarkan, menceritakan pengalamannya, bagaimana Rangga menipunya dan mengancamnya. Kami juga menunjukkan bukti-bukti ancaman dan pelecehan yang Rangga kirimkan kepadaku. Reaksi publik luar biasa. Cerita yang tadinya hanya menjadi gosip, kini menjadi berita utama.
Rangga, Bulastri, dan Rian, yang tadinya merasa di atas angin, kini menjadi sasaran kemarahan publik. Reputasi mereka hancur, bahkan beberapa rekan bisnis Rangga mulai memutus kontrak dengannya. Pada malam hari, saat aku sedang menonton berita, aku melihat wajah Rangga di layar televisi. Ia sedang dikejar oleh wartawan, berusaha menghindar dan menutupi wajahnya. Ia terlihat seperti buronan. Di sampingnya, ada Bulastri dan Rian, juga berusaha menghindari kamera. Wajah mereka terlihat panik, ketakutan, dan putus asa. Senyum kecil muncul di bibirku. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal keadilan. Mereka sudah menabur angin, dan sekarang mereka menuai badai. Dan aku, dengan semua kekuatan yang kumiliki, akan memastikan badai ini menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Setelah konferensi pers yang menggemparkan, hidup Rangga, Bulastri, dan Rian berubah drastis. Mereka yang tadinya bersembunyi di balik nama baik dan kekayaan yang mereka dapatkan dariku, kini menjadi sasaran kemarahan publik. Akun media sosial mereka dibanjiri kecaman. Rangga diberhentikan dari perusahaannya, karena reputasinya yang tercemar merugikan citra perusahaan. Bulastri dikeluarkan dari kelompok arisan sosialitanya, dan Rian tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan. Mereka kehilangan semua yang mereka miliki, dan ironisnya, semua itu berawal dari kebohongan yang mereka ciptakan. Aku menerima banyak pesan dukungan, baik dari teman-teman lama maupun orang-orang yang tidak kukenal. Ceritaku menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang juga menjadi korban pengkhianatan dalam rumah tangga. Namun, di balik semua dukungan itu, aku masih merasa kosong. Kemenangan ini tidak terasa manis. Ia terasa pahit. Aku telah kehilangan masa laluku, kehilangan impianku akan keluarga yang sempurna. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Ada hal-hal yang tidak masuk akal dalam cerita mereka. Mengapa Bulastri dan Rian begitu mudahnya termakan janji-janji Rangga? Bukankah mereka seharusnya tahu bahwa Rangga tidak punya uang sebanyak itu? Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku menghubungi Rian. Awalnya ia tidak mau mengangkat, tapi setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya mengangkat telepon. Suaranya serak dan putus asa. Apalagi? Tanyanya dingin. Aku ingin bertemu, kataku. Ada hal yang ingin aku tanyakan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Rian datang dengan wajah kuyu dan pakaian lusuh. Ia tidak lagi terlihat seperti Rian yang dulu. Kenapa kamu melakukan ini, Kinan? Tanyanya. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu yang memulai, jawabku. Kamu yang memulai kebohongan ini. Sekarang, aku hanya ingin tahu kenapa. Aku ingin tahu mengapa kalian begitu mudahnya percaya dengan Rangga. Rian terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Kakak tahu, sejak ayah meninggal, hidup kami susah. Rangga selalu bilang dia akan menggantikan posisi ayah, menjadi tulang punggung keluarga. Dia selalu membandingkan dirinya dengan kakak. Dia bilang kakak punya segalanya, sementara dia tidak punya apa-apa. Dia bilang, Kinan akan meninggalkanku kalau dia tahu aku tidak sekaya dia. Aku terkejut. Rangga tidak pernah membicarakan hal ini denganku. Ia selalu bersikap santai, seolah-olah gajiku yang lebih besar tidak pernah menjadi masalah. Dia selalu membujuk ibu, bilang kalau kami harus membantu dia agar dia bisa sukses, lanjut Rian. Dia bilang, dia akan investasi uang kakak untuk membuka bisnis, dan bisnis itu akan sukses, dan dia akan jadi orang kaya. Dia bilang, dia akan membuktikan kalau dia juga bisa sukses tanpa bantuan kakak. Jadi kalian percaya? Tanyaku. Awalnya tidak, jawab Rian. Tapi dia sangat meyakinkan. Dia bilang, dia punya proyek besar yang butuh modal besar. Dia bilang, ini kesempatan kami untuk kaya. Ibu tergiur. Dia selalu bilang, kita harus bantu Rangga. Dia anak yang baik, dia akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Rian menunduk. Lalu, ketika dia bertemu dengan Clara, dia bilang Clara adalah investor besar. Dia bilang, Clara akan mendanai proyek besarnya. Dia bilang, dia butuh uang kakak untuk membeli
aset penting untuk meyakinkan Clara. Kami tidak tahu kalau dia berselingkuh dengan Clara. Kami pikir, ini semua demi masa depan kami. Aku mendengarkan dengan seksama. Cerita Rian mengejutkanku. Rangga bukan hanya seorang penipu. Ia adalah seorang manipulator ulung. Ia membuat kami semua, Bu Lastri, Rian, bahkan Clara, merasa bahwa kami adalah bagian dari rencana besarnya, padahal kami semua hanya pion dalam permainannya. Dan ibu, tanyaku, apa yang ia pikirkan? Ibu, dia sangat mencintai Rangga, jawab Rian. Dia selalu membelanya, bahkan ketika aku curiga. Dia bilang, Rangga adalah anak yang baik. Dia hanya butuh dukungan kita. Dia tidak pernah menyadari kalau dia juga dimanfaatkan. Aku menatap Rian. Di matanya, aku melihat penyesalan. Aku tahu, ia juga korban. Ia hanya seorang anak muda yang terperangkap dalam ambisi dan kebohongan kakaknya. Lalu, mengapa kalian memfitnahku? Tanyaku. Rangga yang menyuruh, jawab Rian. Dia bilang, kalau kita menyebarkan cerita, orang-orang akan kasihan sama kita dan kita akan dapat uang. Dia bilang, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada hal lain di balik semua ini. Aku melihat Rangga dari sudut pandang yang berbeda. Ia bukan hanya seorang suami yang berkhianat, tetapi juga seorang pria yang diliputi oleh rasa tidak aman dan rasa rendah diri yang besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya lebih sukses darinya. Ia merasa harus membuktikan dirinya, tapi ia memilih jalan yang salah. Ia memilih untuk menipu, memanipulasi, dan menghancurkan orang-orang yang mencintainya. Malam itu, aku kembali ke rumah. Aku tidak lagi merasa puas. Kemenangan ini terasa hampa. Aku tidak hanya menghancurkan kehidupan mereka, tetapi juga kepercayaanku pada orang-orang terdekat. Aku memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan mereka, kecuali dalam hal hukum. Aku akan membiarkan hukum yang menyelesaikan semuanya. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari drama ini. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dan membangun kembali diriku sendiri, sepotong demi sepotong. Sejak pertemuan dengan Rian, aku merasakan perubahan dalam diriku. Amarah dan dendam yang selama ini membakar, perlahan mulai meredup, digantikan oleh rasa lelah dan hampa. Aku tidak lagi ingin melihat mereka hancur, tetapi juga tidak ingin melihat mereka kembali ke kehidupanku. Perang yang kulancarkan terasa seperti membakar jembatan di belakangku, dan kini aku harus berjalan sendirian. Suatu sore, aku sedang membereskan gudang di lantai atas. Aku menemukan sebuah kotak tua berisi barang-barang Rangga. Aku mengambilnya, berniat membuangnya. Di dalamnya, ada sebuah album foto. Aku duduk di lantai, membuka album itu. Itu adalah foto-foto lama Rangga, dari masa remajanya hingga saat kami menikah. Di sana ada foto Rangga dengan ayahnya, yang terlihat gagah dan berwibawa. Ada foto Rangga saat kelulusan, berdiri sendirian tanpa orang tua di sisinya, sementara teman-temannya diapit oleh keluarga. Ada foto Rangga saat ia bekerja di kantor pertamanya, terlihat sangat bangga dengan seragam kerjanya. Aku melihat foto-foto itu satu persatu, dan aku mulai memahami. Di balik senyumnya yang sempurna, ada kerapuhan yang tersembunyi. Sejak ayahnya meninggal, ia merasa harus menjadi pengganti sosok kepala keluarga. Ia merasa harus menjadi versi sempurna dari ayahnya, versi yang ia sendiri ciptakan. Ia selalu merasa harus membuktikan diri, terutama di hadapanku. Aku teringat percakapan kami saat pertama kali berkencan. Ia selalu bercerita tentang ambisinya untuk sukses, untuk memiliki segalanya. Saat itu aku berpikir, ia adalah pria yang ambisius. Namun kini aku sadar, ambisinya itu diliputi oleh rasa tidak aman yang sangat besar. Ia selalu merasa tidak cukup. Malam itu, setelah membuang album itu ke dalam tong sampah, aku menelepon Maya. Aku ingin menghentikan tuntutan hukum yang aku ajukan, kataku. Maya terkejut. Apa? Kinan, kamu sudah sejauh ini. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak menyerah, kataku. Aku hanya lelah. Aku tidak ingin lagi menghabiskan energiku untuk ini. Aku sudah mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan mereka.
Maya terdiam sejenak, lalu ia mengerti. Baiklah, katanya. Aku akan mengurusnya. Tapi, aku ingin kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu butuh bantuan lagi, aku selalu ada. Aku tahu, keputusanku ini berisiko. Mereka bisa saja menggunakan ini sebagai kesempatan untuk kembali menggangguku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari pengacaraku bahwa Bu Lastri dan Rian telah datang ke kantor pengacara untuk meminta maaf. Mereka mengakui semua kesalahan mereka, dan mereka berjanji tidak akan menggangguku lagi. Mereka juga mengembalikan beberapa barang yang masih mereka miliki. Mereka terlihat sangat tulus dalam penyesalan mereka. Aku tidak membalas. Aku hanya ingin melihat mereka menghilang dari hidupku. Rangga, di sisi lain, tidak datang. Ia tetap bersembunyi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari teman lamanya bahwa ia dirawat di rumah sakit. Ia mengalami depresi berat, tidak mau makan, tidak mau bicara. Teman-temannya mencoba membantunya, tapi ia menolak. Hatiku terasa seperti ditarik. Aku tahu, ini bukan hal yang seharusnya membuatku senang. Ia adalah pria yang dulu pernah kucintai, dan sekarang, ia hancur. Bukan karena kejamnya aku, tapi karena kebohongannya sendiri. Aku memutuskan untuk menjenguknya. Di sana, aku melihatnya berbaring di tempat tidur. Wajahnya sangat pucat dan matanya kosong. Ibu dan Rian tidak ada di sana. Mereka pergi. Aku duduk di kursi di sampingnya. Ia membuka matanya, dan terkejut melihatku. Kinan. Suaranya serak. Kenapa kamu ada di sini? Aku hanya ingin melihatmu, kataku. Kenapa kamu tidak mau makan? Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata kosong. Kamu tahu, Rangga, kataku, suaraku lembut. Aku tidak pernah peduli dengan uangmu. Aku mencintaimu apa adanya. Aku mencintai Rangga yang bekerja keras. Aku mencintai Rangga yang selalu tersenyum di depanku. Aku tidak pernah peduli kalau gajiku lebih besar darimu. Tapi, kenapa kamu peduli? Air matanya mulai mengalir. Aku takut kamu akan meninggalkanku, bisiknya. Aku takut kamu akan sadar kalau aku tidak pantas untukmu. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa sepertimu. Aku menghela napas panjang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepadaku. Kita adalah tim. Kita seharusnya saling melengkapi. Tapi kamu memilih untuk bersaing denganku. Dan kamu kalah, Rangga. Kamu kalah karena kamu menipu dirimu sendiri. Aku berdiri, mengusap air matanya. Aku sudah menghentikan semua tuntutan. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan kalian. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Rangga. Aku harap kamu bisa kembali menjadi Rangga yang dulu, Rangga yang aku cintai. Aku pergi. Aku tidak berbalik. Aku tidak tahu apakah ia akan berubah, apakah ia akan menyesali semua perbuatannya. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah memaafkannya. Bukan karena ia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk melepaskan. Aku tidak ingin lagi membiarkan amarah dan dendam mengendalikan hidupku. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Setelah meninggalkan Rangga di rumah sakit, ada perasaan campur aduk di dadaku. Keputusan untuk memaafkan, untuk melepaskan, ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Meskipun aku sudah menghentikan semua tuntutan, ada bayangan masa lalu yang terus menghantuiku. Setiap kali aku masuk ke dalam rumah, aku teringat bisik-bisik mereka di ruang tamu, tawa palsu mereka di meja makan. Setiap kali aku melihat ponselku, aku teringat pesan-pesan Rangga yang penuh kebohongan. Aku mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaanku. Aku mengambil proyek-proyek baru, bertemu dengan klien-klien baru, dan mencoba untuk membangun kembali namaku di industri. Tapi di balik semua kesibukan itu, aku masih merasa hampa. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sering terbangun di tengah malam, memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk mencegah semua ini terjadi. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku terlalu percaya? Maya, sahabatku, menyadari perubahanku.
Ia sering mengajakku makan siang, menemaniku saat aku ingin sendirian di rumah. "Kinan, kamu sudah melakukan hal yang benar," katanya suatu hari. "Kamu sudah berani. Kamu sudah kuat. Sekarang, biarkan dirimu sendiri yang menyembuhkan." Aku tahu ia benar. Proses penyembuhan ini akan memakan waktu. Aku memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari pekerjaan. Aku ingin bepergian, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, jauh dari rumah, jauh dari kenangan buruk. Aku memilih Bali. Tempat yang dulunya Rangga ingin kunjungi bersama Clara, kini menjadi tempat yang aku kunjungi untuk diriku sendiri. Di Bali, aku menemukan kedamaian. Aku menghabiskan hari-hariku dengan yoga, meditasi, dan berjalan-jalan di pantai. Aku bertemu dengan orang-orang baru dari seluruh dunia, berbagi cerita, dan mendengarkan kisah-kisah mereka. Aku tidak menceritakan masa laluku kepada siapapun. Aku hanya ingin menjadi Kinan yang baru, tanpa embel-embel masa lalu yang berat. Namun, di tengah semua ketenangan itu, ada satu telepon yang tidak bisa kuabaikan. Itu dari Rian. Ia meneleponku dengan suara bergetar. "Kak Kinan, Rangga, dia mencoba bunuh diri." Jantungku seperti berhenti. Dunia di sekitarku terasa seperti hancur. Aku membatalkan semua penerbangan, dan terbang kembali ke Jakarta malam itu juga. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Apakah karena rasa bersalah? Atau karena sisa-sisa cinta yang masih ada di hatiku? Aku tiba di rumah sakit. Rangga sudah sadar, tapi ia terlihat sangat lemah. Ia menatapku dengan mata kosong, seperti ia tidak mengenali aku. Rian dan Bu Lastri ada di sampingnya. Wajah mereka terlihat sangat lelah. "Kenapa kamu datang?" tanya Rian. Aku tidak tahu," jawabku. Aku duduk di samping tempat tidurnya, mengamati Rangga. Ia tidak lagi terlihat seperti Rangga yang aku kenal. Ia tidak lagi memiliki senyum yang sempurna. Ia tidak lagi memiliki tatapan yang penuh percaya diri. Ia hanya terlihat seperti cangkang kosong, tanpa jiwa. "Rangga, dia tidak mau makan," kata Bu Lastri, suaranya parau. "Dia selalu bilang, aku tidak pantas hidup." Aku menatapnya. Aku tahu, ia adalah korban dari ambisinya sendiri. Ia adalah korban dari rasa tidak aman yang selama ini ia sembunyikan. Ia merasa gagal, dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit. "Rangga," kataku, "lihat aku. Dengar aku baik-baik. Kamu tidak gagal. Kamu hanya membuat kesalahan. Semua orang membuat kesalahan. Dan kamu bisa memperbaikinya." Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata kosong. "Kamu harus bangkit, Rangga," lanjutku. "Kamu harus bangkit untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku, bukan untuk ibumu. Kamu harus bangkit untuk masa depanmu sendiri. Aku tahu, ini sulit, tapi kamu kuat. Kamu harus kuat." Aku tidak tahu apakah ia mendengarkanku. Aku tidak tahu apakah kata-kataku sampai ke hatinya. Tapi aku sudah mencoba. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah memaafkannya, bukan karena ia pantas, tapi karena aku ingin melepaskan. Aku ingin bebas dari bayangan masa laluku. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Aku tidak lagi merasa berat di dadaku. Aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Sekarang, aku harus fokus pada diriku sendiri. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus membangun kembali diriku sendiri, sepotong demi sepotong. Aku tahu, ini akan memakan waktu. Tapi aku yakin, aku bisa melakukannya. Aku akan kuat. Dan aku akan kembali menjadi diriku sendiri. Setelah kembali dari rumah sakit, aku langsung menuju rumah. Aku tidak lagi merasa hampa. Ada perasaan aneh yang menggantung, campuran antara lega, sedih, dan sedikit harapan. Aku tahu,
Apa yang kulakukan di rumah sakit adalah hal yang benar. Aku telah melepaskan amarahku, bukan untuk Rangga, tapi untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak lagi menghubungi mereka. Aku tidak ingin tahu apa yang terjadi pada Rangga, pada Bulastri, atau pada Rian. Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Sekarang, saatnya untuk menulis bab baru. Aku kembali bekerja. Klien-klienku menyambutku dengan hangat. Mereka tidak peduli dengan gosip yang beredar. Mereka hanya peduli dengan karyaku. Aku merasa dihargai, dan itu membantuku untuk kembali fokus pada karierku. Aku bahkan menerima tawaran proyek besar. Sebuah proyek yang akan membawaku ke level yang lebih tinggi. Suatu hari, aku sedang berjalan di taman dekat kantor. Aku melihat seorang pria duduk di bangku taman. Wajahnya sangat familiar. Itu adalah Dimas, teman lama Rangga. Aku tidak yakin apakah aku harus menyapanya, tapi ia melihatku dan melambaikan tangannya. "Halo, Kinan," sapanya. "Apa kabar?" "Baik," jawabku. "Kamu sendiri?" "Seperti yang kamu lihat," jawabnya. "Aku dengar kamu sudah kembali bekerja." Aku senang. Kami duduk di bangku taman. Ia tidak berbicara tentang masa lalu. Ia hanya berbicara tentang hal-hal ringan. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang hobinya. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tidak menghakimi. Ia tidak bertanya, ia hanya mendengarkan. "Kinan," katanya, "aku ingin minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu, ini bukan salahmu. Aku tahu, Rangga dan keluarganya sudah keterlaluan. Itu sudah berlalu," kataku. "Aku sudah memaafkan." "Aku tahu," katanya. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kita semua ada di sini untukmu." Kata-kata itu membuatku terharu. Aku tidak menyangka, di tengah semua kekacauan ini, ada orang-orang yang tetap berada di sisiku. Mereka tidak mempedulikan gosip, mereka tidak mempedulikan masa lalu, mereka hanya peduli padaku. Setelah berbicara dengan Dimas, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu, aku punya teman-teman yang bisa kuandalkan. Mereka adalah keluargaku yang baru, keluarga yang tidak akan pernah meninggalkanku. Aku kembali ke rumah. Aku melihat sekeliling. Rumah ini tidak lagi terasa seperti benteng yang dingin. Rumah ini terasa seperti rumah. Aku mulai merencanakan renovasi. Aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin mengubah rumah ini menjadi cerminan diriku yang baru, diriku yang kuat, diriku yang mandiri. Aku mulai membersihkan semua barang-barang lama. Aku membuang foto-foto Rangga dan Bulastri. Aku mengecat dinding dengan warna yang baru. Aku membeli furnitur baru. Aku mengubah taman di belakang menjadi tempat yang lebih nyaman. Di tengah semua itu, aku menemukan sebuah surat di dalam laci. Surat itu berasal dari Rangga. Aku ragu, tapi aku membukanya. "Kinan, maafkan aku," tulisnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf. Aku tahu, aku sudah menyakitimu. Aku sudah menghancurkanmu. Aku tahu, aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal atas semua kebohonganku. Aku menyesal atas semua yang kulakukan. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan. Aku harap kamu bisa menemukan cinta yang baru. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku minta maaf. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia akhirnya meminta maaf. Aku tahu, ini adalah langkah kecil. Tapi ini adalah langkah yang penting. Aku tidak membalas surat itu. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku.
Aku hanya ingin memaafkan diriku sendiri. Memaafkan diriku sendiri karena telah terlalu percaya. Memaafkan diriku sendiri karena telah terlalu mencintai. Memaafkan diriku sendiri karena telah terlalu naif. Malam itu, aku tidur nyenyak. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tahu, jalan di depan masih panjang. Tapi aku yakin, aku bisa melewatinya. Aku sudah melewati badai, dan sekarang, saatnya untuk menikmati ketenangan. Aku akan kembali menjadi Kinan yang dulu. Kinan yang kuat, Kinan yang mandiri, Kinan yang bahagia. Beberapa bulan berlalu. Hidupku perlahan kembali normal, bahkan lebih baik. Proyek yang kumulai berjalan sukses besar. Aku sering bepergian, bertemu dengan klien-klien baru, dan belajar hal-hal baru. Aku tidak lagi merasa takut atau ragu-ragu. Aku telah menemukan kembali semangatku. Hubunganku dengan Maya, Fanny, dan Dimas semakin erat. Mereka adalah jaring pengaman yang melindungiku, dan aku sangat bersyukur memiliki mereka. Mereka tidak pernah menanyakan apapun tentang Rangga. Mereka hanya mendukung setiap langkah yang kuambil. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di kafe, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu, tapi aku mengangkatnya. Suara yang kudengar membuat jantungku berdegup kencang. Itu adalah suara Rian. Suaranya terdengar lebih dewasa dan tenang. "Kak Kinan, ini Rian," katanya. "Aku harap Kakak tidak keberatan aku menelepon." "Ada apa, Rian?" tanyaku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih," jawabnya. "Kakak tahu, setelah semua yang terjadi, aku dan ibu tinggal di rumah kontrakan kecil. Kami tidak punya apa-apa. Tapi, ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada kami." Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan mengatakan hal itu. "Kami akhirnya sadar," lanjutnya. "Kami sadar bahwa kami terlalu mengandalkan kakak. Kami terlalu manja. Kami pikir, hidup itu mudah. Kami pikir, kami tidak perlu bekerja keras." Rian bercerita bahwa setelah semua yang terjadi, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah toko buku kecil. Gajinya tidak seberapa, tapi ia sangat menikmatinya. Ia belajar untuk hidup mandiri, untuk menghargai setiap tetes keringatnya. Bu Lastri juga berubah. Ia tidak lagi peduli dengan arisan atau tas mewah. Ia mulai menjual kue-kue tradisional yang ia buat sendiri. Ia terlihat lebih bahagia. Ia terlihat lebih damai. "Dan Rangga, dia sudah keluar dari rumah sakit," kata Rian. Dia sudah lebih baik. Dia sudah mulai mencari pekerjaan. Dia bilang, dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri kalau dia bisa sukses tanpa menipu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehancuran mereka akan membawa mereka pada perubahan. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menemukan jalan mereka sendiri. "Aku minta maaf atas semua yang kulakukan, Kak," kata Rian. "Aku minta maaf atas semua kata-kata dan fitnah yang kulontarkan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya ingin fokus pada masa depanku." Aku menahan air mataku. "Rian," kataku, "aku juga minta maaf. Aku tahu, aku juga menyakitimu. Tapi aku senang, kalian sudah menemukan jalan kalian." Setelah percakapan itu, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi merasa perlu untuk menyimpan dendam. Aku tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun. Aku sudah menang. Bukan karena aku mengalahkan mereka, tapi karena aku telah mengalahkan amarah di hatiku sendiri. Aku menutup telepon dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa penuh. Penuh dengan harapan, dengan cinta, dengan kedamaian. Aku tahu,
Jalan di depan masih panjang. Tapi aku yakin, aku bisa melewatinya. Aku sudah melewati badai yang paling besar. Dan sekarang, saatnya untuk menikmati ketenangan. Setelah pembicaraan dengan Rian, aku merasa ada babak baru yang terbuka dalam kisah hidupku. Beban di hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, melainkan sebagai manusia biasa yang juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku tahu, apa yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan, tetapi aku juga tahu bahwa memendam dendam hanya akan menyakiti diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari Bu Lastri. Suaranya terdengar sangat parau, seolah ia sedang menahan tangis. "Kinan, Ibu mohon, datanglah ke rumah sakit," katanya. "Rangga, dia ingin bertemu denganmu." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini adalah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Aku membatalkan semua pekerjaanku dan pergi ke rumah sakit. Di sana, aku melihat Bu Lastri dan Rian. Wajah mereka terlihat lebih tua, lebih lelah, tapi di sana ada ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku masuk ke ruangan Rangga. Ia terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Ia tidak lagi terlihat seperti Rangga yang sempurna. Ia terlihat seperti manusia biasa, dengan semua kerapuhan dan ketidaksempurnaannya. "Kinan, kamu datang," bisiknya. Suaranya sangat lemah. "Aku datang," kataku. "Ada apa, Rangga?" Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus memulai dari mana," katanya. "Aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku sudah menyakiti banyak orang. Aku sudah menghancurkan hidupku sendiri." Ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Aku selalu merasa tidak cukup," katanya. "Sejak ayah meninggal, aku merasa harus menjadi dia. Aku harus menjadi pria yang sempurna. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak sekaya dia, tidak seberwibawa dia. Dan ketika aku bertemu denganmu, kamu punya segalanya. Kamu punya karir yang sukses. Kamu punya uang. Aku merasa terancam. Aku takut kamu akan meninggalkanku kalau kamu tahu betapa tidak berartinya aku." "Jadi, kamu menipu," kataku, suaraku lembut. "Ya," jawabnya, air matanya menetes. "Aku menipu diriku sendiri. Aku menipu kalian semua. Aku pikir, dengan uangmu, aku bisa menjadi pria yang sempurna. Aku pikir, aku bisa membuktikan kalau aku pantas untukmu. Tapi aku salah." "Rangga," kataku, "kamu tidak pernah perlu membuktikan apa-apa kepadaku. Aku mencintaimu apa adanya. Aku mencintai Rangga yang sederhana, yang bekerja keras, yang tidak pernah peduli dengan uang. Aku tidak tahu kenapa kamu berubah." "Aku tidak tahu juga," katanya. "Aku hanya tersesat. Aku tersesat dalam ambisiku sendiri. Aku tersesat dalam kebohongan yang kubuat." Aku menatapnya. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku tahu, ia benar-benar menyesal. Aku tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan," kataku. "Aku ingin kamu tahu, aku sudah memaafkanmu. Aku sudah memaafkan semuanya." Ia terkejut. "Tapi, kenapa?" "Karena aku lelah menyimpan amarah," jawabku. "Aku lelah memendam dendam. Aku ingin hidupku kembali. Dan aku tidak bisa hidup dalam damai kalau aku terus memikirkan masa lalu." Ia mulai terisak. "Aku minta maaf, Kinan," katanya. "Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku minta maaf atas semua kebohongan." Aku mengusap air matanya. "Sudah, Rangga," kataku. "Jangan menangis. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Kamu harus bangkit. Kamu harus kembali menjadi dirimu sendiri." Setelah itu,
Aku berbicara dengan Bu Lastri dan Rian. Mereka juga meminta maaf. Mereka menyesali semua perbuatan mereka. Mereka meminta maaf atas semua fitnah yang mereka sebarkan. Aku tidak menyalahkan mereka. Mereka juga korban dalam cerita ini. Mereka juga terperangkap dalam kebohongan yang diciptakan Rangga. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku merasa ada cahaya yang menerangi hatiku. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa penuh. Penuh dengan cinta, dengan kedamaian, dengan harapan. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal yang baru. Aku sudah melewati badai, dan sekarang, saatnya untuk menikmati ketenangan. Aku akan kembali menjadi diriku sendiri. Diriku yang kuat, diriku yang mandiri, diriku yang bahagia. Setelah pertemuan di rumah sakit, aku merasa sebuah bab dalam hidupku telah benar-benar tertutup. Aku sudah memaafkan, bukan hanya mereka, tetapi juga diriku sendiri. Aku tidak lagi memendam amarah, dan energi yang dulunya kuhabiskan untuk menyimpan dendam, kini bisa kuarahkan untuk hal-hal yang lebih positif. Aku melanjutkan renovasi rumahku. Setiap sudut yang disentuh oleh Rangga dan keluarganya, aku ganti. Dinding-dinding yang tadinya dihiasi oleh foto-foto mereka, kini dihiasi oleh lukisan-lukisan abstrak. Aku membeli furnitur baru, mengganti warna cat, dan mengubah tata letak ruangan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti saksi bisu dari pengkhianatan, melainkan kanvas kosong tempat aku bisa melukis masa depanku. Di tengah kesibukanku merenovasi, aku mendapat telepon dari Maya. Ia mengabarkan bahwa proses hukum telah selesai. Gugatan cerai sudah dikabulkan. Aku resmi menjadi seorang janda, dan semua aset yang pernah mereka ambil, kini secara sah kembali ke tanganku. Aku tidak merasakan euforia. Yang kurasakan hanyalah sebuah ketenangan. Aku telah mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku melihat Bu Lastri. Ia sedang menjual kue-kue tradisional yang ia buat sendiri. Ia terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan mewah atau tas mahal. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi senyum di wajahnya terlihat tulus. Ia melihatku, dan senyumnya memudar sejenak, digantikan oleh rasa malu. "Kinan," sapanya. "Apa kabar?" "Baik, Bu," jawabku. "Ibu sendiri?" "Seperti yang kamu lihat," jawabnya, menunjuk ke arah kue-kue itu. "Ibu sudah lebih baik. Ibu sudah menemukan pekerjaan yang ibu nikmati." Aku tersenyum. "Saya senang mendengarnya, Bu. Kami berbicara sebentar, bukan tentang masa lalu, tapi tentang kue-kue yang ia jual, tentang resep rahasia yang ia gunakan." Pembicaraan itu terasa ringan, tulus, tanpa beban. Setelah itu, aku membeli beberapa kue-kue buatannya, dan ia menolak untuk mengambil uangku. "Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih, Kinan," katanya. Aku tersentuh. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan berubah sejauh ini. Mereka tidak lagi mencoba mengambil keuntungan dariku. Mereka tidak lagi mencoba memanipulasiku. Mereka benar-benar telah berubah. Rian juga menghubungiku sesekali. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-teman barunya, dan tentang mimpi-mimpinya untuk melanjutkan kuliah. Ia terdengar sangat bersemangat. Ia tidak lagi terlihat seperti anak yang manja, tapi seperti seorang pemuda yang bertanggung jawab. Dan Rangga, aku tidak lagi mendengar kabarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku tidak ingin tahu. Aku sudah memaafkannya, dan itu sudah cukup. Kehidupan baruku berjalan lancar. Aku sibuk dengan pekerjaan, dengan proyek-proyek baruku, dan dengan teman-temanku. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Aku tahu, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diriku sendiri.
Di malam hari, saat aku sedang duduk di sofa, aku melihat sekeliling. Rumah yang dulunya terasa asing, kini terasa sangat nyaman. Aku melihat lukisan-lukisan di dinding, bunga-bunga di meja, dan buku-buku di rak. Semua itu adalah cerminan dari diriku yang baru. Aku telah melewati badai, dan sekarang, aku siap untuk menikmati ketenangan. Aku mengambil ponselku, dan membuka sebuah aplikasi. Itu adalah aplikasi dating yang direkomendasikan oleh Maya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk kembali ke dunia dating. Tapi, aku ingin mencoba. Aku ingin membuka hatiku untuk kemungkinan baru. Aku mulai membuat profil. Aku menulis tentang diriku, tentang pekerjaanku, tentang hobiku. Aku mengunggah foto-foto baruku, foto-foto yang diambil saat aku sedang bepergian. Aku tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum palsu. Senyum itu adalah senyum tulus. Senyum dari seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta yang baru. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai. Aku sudah melewati kehancuran. Dan sekarang, aku siap untuk melangkah. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. 1 tahun telah berlalu sejak aku resmi mengakhiri pernikahanku dengan Rangga. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini telah bertransformasi sepenuhnya. Dinding-dindingnya yang dulu pucat kini dilapis warna-warna hangat, perabotannya diganti dengan yang lebih modern dan minimalis, dan taman di belakang rumah tumbuh subur dengan bunga-bunga yang mekar. Setiap sudut rumah ini mencerminkan diriku yang baru, kuat, mandiri, dan penuh harapan. Karierku melesat. Proyek-proyek besar datang silih berganti. Namaku kini dikenal luas sebagai arsitek andal yang tak hanya kreatif, tapi juga memiliki integritas tinggi. Aku mendirikan perusahaanku sendiri, mempekerjakan beberapa orang muda berbakat, dan memberdayakan mereka untuk berkarya dengan jujur. Di antara para karyawanku, ada seorang pemuda yang sangat bersemangat dan pekerja keras. Namanya Alif. Ia adalah lulusan arsitektur yang sangat berbakat, dengan ide-ide brilian dan etos kerja yang tinggi. Awalnya, aku hanya melihatnya sebagai bawahan yang potensial. Namun, perlahan, interaksi kami berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan kerja. Kami sering lembur bersama, membahas desain, dan berbagi cerita. Alif tidak pernah menyinggung masa laluku. Ia melihatku sebagai Kinan yang sekarang, seorang arsitek sukses dan wanita yang tangguh. Kehadirannya terasa seperti angin segar yang menenangkan. Ia tidak mencoba mengambil keuntungan dariku, tidak membandingkan dirinya denganku, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakamanan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, tulus, jujur, dan penuh perhatian. Suatu malam, setelah menyelesaikan presentasi proyek besar, Alif mengajakku makan malam. Di tengah makan malam, ia mengatakan, "Kinan, aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku kagum padamu. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu kuat. Kamu sudah melewati banyak hal, tapi kamu tetap berdiri tegak. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Jantungku berdebar kencang. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk memulai hubungan baru. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. "Alif," kataku, "aku tidak tahu apakah aku siap. Aku baru saja melewati masa yang sulit." "Aku tidak memintamu untuk melupakan masa lalumu," jawabnya. "Aku hanya memintamu untuk membuka hatimu. Aku akan menunggumu, Kinan. Aku akan selalu ada untukmu." Kata-katanya begitu tulus. Aku melihatnya, dan aku melihat kejujuran di matanya. Aku tahu, ia berbeda. Ia tidak seperti Rangga. Ia tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya.
Ia tidak mencoba menutupi kekurangannya dengan kebohongan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum. Terima kasih, Alif, kataku. Aku akan mencoba. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai. Aku sudah melewati kehancuran. Aku telah memaafkan. Aku telah melepaskan. Dan sekarang, aku siap untuk melangkah. Di sisi lain, kehidupan mantan keluargaku juga menunjukkan babak baru. Aku mendengar dari Rian bahwa ia telah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya. Ia telah menjadi pria yang mandiri dan bertanggung jawab. Bu Lastri juga sukses dengan bisnis kue-kue tradisionalnya. Ia tidak lagi terobsesi dengan barang-barang mewah. Ia terlihat lebih bahagia dengan hidupnya yang sederhana. Dan Rangga, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku tidak peduli lagi. Ia adalah bagian dari masa laluku, dan aku sudah menutup bab itu. Aku berharap ia juga menemukan jalan dan kedamaiannya sendiri. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku duduk di sofa, memandang keluar jendela. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku merasakan semua yang telah kulalui. Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan kebahagiaan. Aku telah menemukan diriku yang baru. Diriku yang kuat, mandiri, dan bahagia. Aku telah melewati badai, dan kini, aku siap untuk menyambut matahari. Bab baru dalam hidupku telah dimulai, dan halaman-halamannya akan kutulis dengan penuh cinta, ketulusan, dan harapan. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuanku dengan Rangga di rumah sakit. Waktu telah menjadi penyembuh terbaik, tidak hanya bagi diriku, tetapi juga bagi semua yang terlibat dalam badai itu. Hidupku kini terasa seperti melangkah di bawah langit yang cerah, tanpa awan gelap yang menghantui. Perusahaanku terus berkembang pesat. Aku tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga mulai merancang rumah-rumah sederhana dan terjangkau untuk keluarga kurang mampu, sebuah inisiatif sosial yang memberiku kepuasan batin yang tak ternilai. Ini adalah caraku untuk membagikan apa yang telah aku terima, untuk menjadikan kekayaanku bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk gaya hidup mewah seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Hubunganku dengan Alif berkembang dengan indah. Ia adalah pria yang sabar, tulus, dan tidak pernah mencoba mengubahku. Ia mencintai Kinan yang sekarang, dengan semua luka dan masa lalunya. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman belakang rumahku yang kini asri, Alif menggenggam tanganku. Aku sudah berbicara dengan orang tuaku, katanya, matanya bersinar. Mereka ingin bertemu denganmu. Aku tersenyum. Aku tahu, ini adalah langkah besar. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menikah lagi, tapi aku tahu, aku siap untuk membuka lembaran baru bersamanya. Ia tidak memintaku untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk berjalan bersamanya menuju masa depan yang cerah. Mengenai mantan keluargaku, aku tidak lagi menyimpan dendam. Hubunganku dengan Rian kini terasa seperti hubungan antara seorang kakak dan adiknya. Ia sering meneleponku untuk bercerita tentang kehidupannya, tentang pekerjaannya, dan tentang impian-impiannya. Ia telah menjadi seorang pria dewasa yang bertanggung jawab, jauh dari sosok anak manja yang dulu kukenal. Ia lulus dari universitas dengan nilai yang memuaskan dan kini bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang bergengsi. Ia tidak lagi terobsesi dengan uang dan kemewahan. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam kerja keras dan kemandirian. Ia bahkan sering mengirimiku pesan untuk berterima kasih, mengatakan bahwa apa yang aku lakukan telah menyadarkan mereka. Bu Lastri, dari penjual kue kecil-kecilan, kini memiliki sebuah toko kue sederhana di pinggir jalan.
Kue-kue buatannya sangat populer, dan ia bahkan sudah mempekerjakan beberapa orang. Ia tidak lagi terobsesi dengan arisan, tas, atau perhiasan mewah. Kebahagiaannya kini terletak pada hal-hal sederhana. Senyum pelanggan, aroma kue yang baru matang, dan tawa Rian. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia dan Rian bahkan pernah datang ke rumahku, bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk meminta maaf secara langsung. Kami berbicara dari hati ke hati, dan aku tahu, mereka benar-benar menyesali semua perbuatan mereka. Dan Rangga, kabar terakhir yang kudengar darinya, dari teman-teman kami, adalah ia telah pindah ke kota lain. Ia tidak lagi menjadi arsitek, melainkan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kejuruan. Ia mengajar anak-anak muda tentang pentingnya kejujuran, etika, dan integritas. Aku tersenyum ketika mendengarnya. Ia telah menemukan caranya sendiri untuk menebus semua kesalahannya. Ia telah menemukan kedamaian. Aku tidak tahu apakah ia sudah menikah lagi, atau apakah ia sudah menemukan kebahagiaan. Tapi aku tahu, ia sudah tidak lagi menjadi pria yang terobsesi dengan uang dan kesuksesan. Ia telah menjadi pria yang lebih baik. Hubunganku dengan Rangga, Bulastri, dan Rian tidak pernah kembali seperti dulu. Tidak ada lagi pertemuan keluarga, tidak ada lagi panggilan telepon yang panjang. Namun, ada semacam pemahaman dan pengampunan yang tak terucapkan di antara kami. Kami telah menemukan cara untuk hidup berdampingan, tidak sebagai keluarga, tetapi sebagai manusia yang telah melewati badai yang sama. Kami telah belajar dari kesalahan kami, dan kami telah menemukan kedamaian. Aku menatap langit sore yang memerah, dan aku merasa damai. Aku telah memaafkan. Aku telah melepaskan. Aku telah menemukan diriku yang baru. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan dan pengampunan. Aku telah kehilangan segalanya, tapi aku juga telah mendapatkan segalanya. Dan yang paling penting, aku telah mendapatkan kembali diriku sendiri, Kinan yang kuat, mandiri, dan bahagia. 3 tahun lalu, aku pikir akhir dari kisahku adalah kehancuran. Tapi hari ini, aku tahu bahwa kehancuran hanyalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Aku telah menutup bab lama, dan aku siap untuk menulis bab baru. Bab yang penuh dengan cinta, ketulusan, dan harapan.